Hal yang paling lucu yang selalu dibuat Protestan adalah, kapanpun dan dimanapun, akan selalu berbicara tentang ajaran Katolik. Apakah mereka tidak yakin dengan ajaran Protestan yang mereka anut? Atau belum merasa puas kalau belum menyebut Katolik? Kita hanya bisa menduga-duga. Namun satu hal yang pasti, tidak ada tujuan positif kalau mereka sudah bicara tentang Katolik. Pasti ujung-ujungnya menghujat, menyalahkan dan menghakimi ajaran Katolik. Sementara kelihatan mereka tidak punya waktu untuk membahas Protestantisme yang terluka dan terus terkoyak-koyak bagai daging cincang yang laris manis di pasar. Tapi justru mereka membalut kemunafikan Protestantisme untuk membidik kemurnian iman Katolik. Dan acap kali mereka tunjukkan dalam dialog atau diskusi tipu-tipu istilahnya. Karena tujuan sudah jelas, yakni menghujat iman Katolik. Tapi sayang sekali, mereka tidak cukup pandai dalam berdiskusi, sehingga hanya kebodohan dan halusinasi yang mereka pertontonkan kepada publik. Di sisi yang lain kan bahwa gereja Katolik Roma kan juga menuhankan Maria ya? Enggak dong. Ya Maria maksudnya dianggap sebagai ibu Yesus, jadi dianggap sebagai... Gimana sih pemahaman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMK ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama, misionaris itu paling banyak dikirim oleh teman-teman kita dari Protestan. Dari Protestan, teman-teman. Kalau Katolik, jarang sekali ya, kita menemukan orang-orang Katolik yang membahas keimanan Islam. Apalagi yang menjelek-jelekkan agama Islam. Bahkan, teman-teman ya, sekarang sudah merasakan perbedaan antara Protestan dan Katolik. Kalau Katolik ini entah kenapa lebih adem. Nggak suka menyerang iman orang lain. Diajak diskusi pun lebih memilih menghindar. Ngapain gitu? Iman masing-masing. Jadi inilah gambaran Katolik yang ada di benak masyarakat saat ini, terutama umat Muslim. Tetapi berbeda dengan Protestan. Entah kenapa, kita bisa lihat penolakan demi penolakan itu terus terjadi kepada saudara-saudara kita yang Protestan. Coba dicek. Yang dilarang pendirian ibadahnya, rumah ibadah, gereja, kegiatan ibadahnya, itu 90% dari Protestan. Kok bisa seperti itu? Kan harusnya jadi pertanyaan. Kita selalu menyalahkan orang lain atas imbas atau hasil yang terjadi. Tapi kita nggak pernah merenungkan apa awal mulanya, apa penyebabnya. Kan begitu. Seharusnya yang kita renungkan ini penyebabnya. Dan alhamdulillah teman-teman, makin ke sini kesadaran masyarakat makin tinggi, dan umat Muslim sudah mulai bisa membedakan antara yang namanya Protestan dan Katolik. Saya ingat 3,5 tahun yang lalu teman-teman. Teman-teman dari Katolik, ada Damai Kasih Channel, atau Mas Erik ya namanya, itu menelepon saya, menghubungi saya, mengajak saya untuk diskusi, dan juga ngobrol dengan para romo, para pastor, yang mereka panggil paman ya. Di situ saya dinasehati dan diberitahu oleh mereka bahwa kalau bisa, narasi-narasi yang saya bawa di YouTube, di dalam diskusi, itu kalau bisa, Katolik dan Protestan dipisahkan. Sebut saja mereka RT 16. Sebut saja mereka RT 16. Mereka ini yang muncul di abad 16 ini berbeda dengan kekristenan. Walaupun nama Kristen sekarang mereka monopoli. Nah, ini ngerinya mereka, teman-teman. Katolik sekarang nggak pakai nama Kristen Katolik. Katolik. Protestan bukan pakai nama Protestan, tapi Kristen. Luar biasa lobby-lobby yang dilakukan oleh orang-orang Protestan ini. Mereka berhasil memonopoli nama kekristenan di Indonesia. Nah, memang kita harus akui, banyak orang Protestan ini yang orang kaya, powerful, dan sebagainya. Sehingga lobby-lobby ini bisa berhasil. Jadi teman-teman ya, berkat edukasi yang terus kita sampaikan, akhirnya orang-orang menjadi tahu perbedaan ini. Ya, jadi 3,5 tahun yang lalu, saat saya disampaikan hal itu, ya saya mendapatkan mandat tersebut, dan mulai tuh saya memperkenalkan bahwa Protestan itu beda dengan Katolik. Itu terus saya gaungkan.
Terus saya gaungkan bahwa yang suka protes sana protes ini, yang suka mengajak debat orang lain itu Protestan. Katolik enggak. Bahkan teman-teman dari Katolik mengatakan kepada saya, kalau ada orang Katolik yang menghujat Islam, tanya paroki mana dia, siapa namanya, biar langsung dicek. Karena Katolik itu datanya lengkap. Gampang mereka untuk mencari jemaatnya yang bandel-bandel ini. Jadi kalau ada yang masih tetap bandel, ya mungkin akan dianatema. Kamu nggak cocok dengan semangatnya Katolik. Mending keluar saja gitu, pindah. Keluar dari Katolik. Karena di Katolik nggak suka yang seperti itu. Nggak suka membahas keyakinan orang lain, apalagi menghujat keyakinan orang lain. Kan begitu, teman-teman. Dan Alhamdulillah, teman-teman sekarang sudah bisa membedakan antara yang namanya Katolik dan Protestan. Dan saya bersyukur, sekarang ini mulai banyak nih teman-teman Katolik yang tampil. Yang tampil bukan untuk membahas imannya umat muslim, bukan menyerang imannya umat muslim, tapi mengedukasi dan meluruskan. Bagaimana ngerinya Protestan ini, teman-teman. Ngerinya teman-teman kita Protestan ini dalam menyinggung keyakinan orang lain. Bahkan dibilang ajaran mereka itu ya, suka sekali membidik keyakinan orang lain, suka sekali mempengaruhi dan juga menyesatkan orang-orang dari agama lain. Dari Islam itu selalu jadi target utama, karena kolam besar. Islam ini kan paling besar, mayoritas. Itu dianggap sebagai sasaran empuk oleh orang-orang Protestan. Bagaimana mereka mencoba mempengaruhi saudara-saudara muslim kita yang awam. Baik itu dengan cara indomisasi, dengan cara mukjizat-mukjizat yang aneh-aneh, ya, dengan cara iming-iming pekerjaan dan yang lain, belum lagi sampai hamilisasi dan sebagainya. Hadis-hadis yang ada di Islam dipelintir, ayat Quran dipelintir, fitnah sana fitnah sini, mengatakan bahwa Isa yang terkemuka, ikut Isa, Isa adalah Tuhan, dan sebagainya. Banyak sekali cara-cara yang sudah mereka lakukan, dan saya rasa nggak perlu lagi ya saya terangkan satu persatu di sini. Kalian bisa lihat di konten-konten kita sebelumnya, bagaimana cara-cara culas mereka, saya sebut ya. Dan yang menjadi target tentu saja bukan hanya Islam. Katolik pun sering menjadi target dari Protestan. Kalau mereka bilang pindah kolam. Orang Katolik dibujuk rayu untuk mau pindah kolam. Dari kolam Katolik menjadi kolam Protestan. Dan itu cara-caranya juga sama, cara-cara culas, teman-teman. Ya, dan saya senang, sekarang orang-orang Katolik mulai bermunculan satu persatu. Bahkan Romo-Romonya juga sudah ikut ya. Contohnya Romo Patrice Allegro. Ya, Romo Alphonse. Banyak sekarang orang-orang Katolik yang turun. Dan ini salah satu channel Katolik juga ikut membahas cara Protestan membidik Katolik lewat diskusi tipu-tipu logika Katolik. Ya, jadi mereka membidik orang-orang Katolik untuk disesatkan, untuk mau ditipu. Ya, untuk mau ditipu, dan caranya adalah dengan cara yang nggak baik, dengan cara yang nggak benar. Dan salah satu pelaku tipu-tipu tersebut adalah Elia Miron. Adalah Elia Miron, guys. Ya. Nih, Protestan penumpang gelap. Jadi Elia Miron ini salah satu misionaris andalan dari teman-teman Protestan saat ini. Dan saya bilang Elia Miron ini adalah orang yang nggak punya pendirian, orang di mana yang penting ada bayaran, ada duit, di situ ada dia. Kenapa saya bilang gitu? Yang pertama, kita bisa lihat ciri-ciri orang yang nggak punya pendirian itu dari statementnya, dari di mana dia berpijak. Contohnya, Elia Miron itu adalah Protestan yang menentang bahasa roh. Kalian boleh cek videonya. Banyak sekali statement-statement dari Elia Miron yang menentang dan tidak setuju dengan yang namanya bahasa siki raba-raba, bahasa roh, dan sebagainya. Tetapi malah dia jadi pembicara tetap, jadi narasumber tetap di GSJS, Gereja Satu Jam Saja yang ada di Surabaya. Gereja milik Pendeta Michael Gunawan. Michael Gunawan. Itu gereja karismatik yang sangat suka berbahasa roh. Sangat menekankan bahasa roh, mukjizat, dan sebagainya. Kamu nggak suka sama bahasa roh. Tapi begitu diundang, begitu diangkat jadi pendeta di gereja GSJS, langsung auto. Kenapa? Bayarannya gede, coy. GSJS adalah salah satu gereja yang paling sukses dan paling kaya untuk saat ini. Bayangkan, baru berdiri zaman COVID.
Ya, baru berdiri saat COVID, dalam hitungan di bawah 5 tahun, GSJS sudah punya cabang yang banyak sekali, dan juga jemaatnya sultan-sultan. Ya, sultan-sultan. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena banyak Chinese, guys. Ya, banyak yang Chinese kaya itu jadi jemaat GSJS. Dia berhasil mengambil jemaat GMS dan GBI ya. Nah, ini kalian bisa lihat nih. Nih. Elia Miron. Dan sering sekali dia diundang di GSJS. Bahkan hampir setiap minggu, Pak, nih. Nih. Ini juga GSJS ya, Elia Miron. Nih, GSJS, Elia Miron. 1 Februari, 2 Februari. Dia jadi pembicara tetap di gereja yang karismatik. Ini kan, nonsens gitu. Saya kadang bingung gitu dengan cara berpikir teman-teman Kristen yang masih mengagungkan Elia. Bagaimana mungkin orang yang nggak punya pendirian seperti ini kalian ikuti? Ngerti kan? Dia bilang nggak suka bahasa roh, menentang bahasa roh, tapi dia di gereja bahasa roh. Apa-apaan ini? Omongannya nggak bisa dipegang. Omongannya nggak bisa dipegang, guys. Kalau saya ya bilang A, maka yang akan saya lakukan A. Saya bilang saya tidak setuju dengan cara B. Ya, saya tidak setuju dengan cara B. Maka grup B, kelompok B, kalau undang saya, nggak akan saya mau. Akan saya tolak. Akan saya katakan, sorry, kita berbeda haluan. Teman tetap teman, tapi pandangan kita berbeda. Saya tidak mau membuat penonton saya, pendukung saya jadi kebingungan. GSJS undang Elia Miron karena tahu Elia Miron lagi terkenal. Elia Miron bisa mendatangkan jemaat-jemaat baru. Akan ada pendukung-pendukung dia di kota Surabaya yang akan terpengaruh dan pindah ke GSJS. Kan tujuannya itu. Dan saya nggak mau dong menyesatkan penonton saya. Saya nggak mau dong membuat bingung orang-orang yang sudah mengikuti saya. Beda dengan Elia Miron. Nggak punya prinsip manusia satu ini, guys. Nggak punya prinsip. Karena di mana ada uang, di situ ada dia. Kalian bisa lihat ya, saya kalau nggak setuju dengan sesuatu, ya, saya akan berseberangan dengan yang saya tidak setuju. Diajak gabung pun saya nggak akan mau. Nggak akan mau. Contoh, saya nggak setuju dengan cara kelompok ini. Kelompok ini ajak saya untuk join, untuk jadi pengurus, saya nggak akan mau. Sampai kelompok tersebut sudah sesuai dengan apa yang menurut saya cocok. Tapi selama nggak cocok, saya nggak akan mau. Dan saya dengan tegas mengatakan saya tidak setuju. Elia Miron mengatakan tidak setuju, tapi masuk ke sana. Inilah munafiknya Elia Miron. Salah satu dari kesekian banyak sifat-sifat Elia Miron yang nggak benar. Ini biar kalian tahu, teman-teman. Biar kalian belajar dan kalian sadar. Terutama orang-orang Kristen yang sudah mendukung secara buta dan tidak tahu kebenaran. Oke, kita akan dengar ya bagaimana pandangan orang Katolik terhadap Elia Miron ini, dan kita saksikan. Nah, di sisi yang lain kan, bahwa gereja Katolik Roma kan juga menuhankan Maria ya? Enggak dong. Ya, Maria maksudnya dianggap sebagai ibu Yesus, jadi dianggap sebagai... Gimana sih pemahaman? Kalau tidak pernah belajar untuk mengenal tentang ajaran Katolik, ya seperti ini hasilnya. Bicaranya kaki kepala, terperangkap dalam kesesatan logikanya, sehingga ujung-ujungnya hanya menghujat ajaran Katolik. Dan itulah tujuan dari diskusi ini. Banyak orang Protestan dengan tipe seperti ini, tidak punya modal pengetahuan apapun tentang ajaran Katolik, tapi berani bicara tentang Katolik. Saya tidak menanggapi lebih lanjut pernyataan si moderator ini, karena tidak ada orang Katolik yang menuhankan Maria. Sebab dia sendirilah yang mengatakannya, tapi mengatasnamakan semua orang Katolik, seolah-olah orang Katolik yang berbicara seperti ini. Ini jelas bohong, sebuah pernyataan provokatif dan disengaja. Anda yang menonton dan mendengar channel Logika Katolik, terutama yang Protestan. Anda membaca judul dan mendengar materi di setiap video di channel Logika Katolik. Pasti Anda berpikir saya membenci orang Protestan kan? Kalau itu ada di pikiran Anda, tolong dibuang jauh-jauh. Karena saya tidak membenci orang Protestan, dalam hal ini adalah pribadi orangnya. Tapi saya membenci pola pikir,
cara pandang Protestan yang berhaluan ekstrim dan provokatif terhadap ajaran Katolik. Salah satunya seperti apa yang dikatakan makhluk ini di video ini. Sudah lama saya monitor, dan akhirnya saya muak dengan cara-cara Protestan ketika berbicara tentang ajaran Katolik. Itulah mengapa channel Logika Katolik ini berdiri. Dibuat dengan judul dan isi materi yang menohok dan terkesan menghakimi. Tapi itulah fakta dan sejarah yang terpampang jelas di depan mata Anda. Bahwa apa yang dibahas di channel Logika Katolik adalah berdasarkan hasil keputusan Konsili Trente yang telah mengutuk ajaran Protestantisme sebagai ajaran bidat. Dan Anda menemukan pesan ini begitu jelas di channel Logika Katolik. Mari kita dengarkan lagi apa yang dikatakan selanjutnya. Kan jadi maksudnya mereka menganggap bahwa kalau seumpamanya kita doa sama Yesus, ya lebih baik kita ke Maria karena supaya Maria ibunya Yesus. Jadi nanti kalau kita doa ke Maria, nanti biar Maria yang maksa ke Yesus. Kan dulu gue diajarin begitu waktu di Katolik. Nah, maksudnya kenapa juga gereja dalam tanda kutip aliran Katolik itu juga bisa punya pemahaman tentang Maria itu, yang tak henti-hentinya orang satu ini menunjukkan kebodohan yang hakiki di depan publik. Katolik bukan aliran seperti banyak aliran Protestan yang berjumlah puluhan ribu yang berantakan di mana-mana. Katolik adalah nama dan sifat dari Gereja Kristus. Dan orang Katolik adalah anggota Gereja Kristus yang asli dan sejati. Silakan tonton kembali video ini untuk mendengarkan penjelasan saya. Betapa ngawur dan dangkalnya pemahaman Anda ini tentang berdoa bersama Maria. Tidak ada ajaran Katolik yang mengajarkan seperti yang Anda katakan. Apalagi meminta Bunda Maria untuk memaksa Tuhan Yesus mengabulkan doa orang Katolik. Itulah asumsi liar Anda sendiri. Di sini Anda jelas berbohong. Anda mengatakan Anda dulu Katolik dan diajarkan demikian. Siapa yang mengajari Anda seperti itu? Guru agamakah? Katekiskah? Atau pastor? Tidak usahlah berbohong terus seperti itu. Kalaupun benar Anda Katolik, pasti Anda hanya Katolik nama, atau Katolik KTP istilahnya. Kemungkinan besar Anda lahir prematur di Katolik dan diadopsi oleh Protestan. Sebab omongan Anda dari awal tidak mencirikan Anda seorang mantan Katolik. Jadi berhentilah berbohong, supaya Anda bisa tampil sebagai moderator yang berwibawa. Jika tidak, Anda hanya tampil sebagai seorang pengecut, tidak terpelajar, seorang pembohong dan provokator. Oke, lanjut ke bagian berikut untuk mendengar apa lagi yang mereka katakan. Justru kita ini yang Protestan ini yang nggak ngerti. Kita ini Protestan ini sama seperti Luther. Saya bukan Katolik ya, saya Protestan dan saya Lutheran. Kalau Lutheran melihat di surga sana mungkin senyum. Yakin Martin Luther ada di surga? Ayo dong, Elia Miron, janganlah berhalusinasi seperti itu. Karena saya juga bisa membuat klaim sebaliknya. Boleh dong. Menurut saya Martin Luther ada di neraka. Klaim saya bukan klaim kosong atau halusinasi seperti Anda bro. Klaim saya berdasarkan penglihatan Beata Suster Maria Seraphim dari Hati Kudus. Kisah penglihatannya, seperti yang Anda lihat di layar. Inilah kisah dari kesaksian Suster Seraphim. Sengaja saya tidak menerjemahkan isi kesaksian ini, karena memang penilaian saya tidak didasari atas kesaksian pribadi. Meskipun banyak orang percaya akan hal ini. Dan kalau dibandingkan penampakan atau penglihatan, dengan klaim halusinasi Anda, pasti lebih dipercaya adalah penglihatan susternya. Tapi sekali lagi, saya tidak menggunakan penglihatan ini sebagai dasar penilaian saya. Mengapa? Karena namanya penglihatan itu sifatnya subjektif. Karena itu, penilaian yang lebih objektif adalah berdasarkan Alkitab, biar terlihat fair. Martin Luther mencerai-beraikan anggota gereja sebagai tubuh Kristus. Dan Luther telah mengkhianati dan melawan doa Kristus supaya murid Kristus bersatu, seperti di ayat ini. Dan Anda harus tahu bahwa peran Roh Kudus adalah mempersatukan bukan mencerai-beraikan. Sebab yang mencerai-beraikan itu adalah perbuatan si jahat alias iblis. Jadi sekarang Anda tahu kan Luther ada di mana. Yang jelas Luther telah menghancurkan gereja, dan mengajarkan Injil yang berbeda dari ajaran para rasul. Jadi kalau Anda meyakini Luther di surga, maka secara tidak langsung Anda melawan firman Tuhan ini, sekaligus mengkhianati sola scriptura. Itu logika dasarnya,
Jika Anda benar-benar percaya pada ajaran sola scriptura. Jika tidak, Anda tiada bedanya dengan Protestan lainnya, yakni sama-sama tong kosong yang nyaring bunyinya. Tapi saya Lutheran. Kenapa saya katakan begitu? Karena Lutheran tradisional pun itu menghormati Maria. Kenapa sih Maria itu harus dihormati? Masalah kenapa doa kepada Maria gini. Dalam iman Katolik, penyembahan itu disebut dengan latria. Latria itu hanya kepada Tritunggal Maha Kudus. Kepada Maria itu disebut dengan hyperdulia, penghormatan tertinggi. Kenapa iman Katolik itu menghormati Maria begitu tinggi? Karena Marialah tabut perjanjian baru. Dialah tempat berdiamnya sabda itu. Kalau di perjanjian lama, hukum. Coba, di dalam tabut perjanjian lama ada 3 benda. Ada roti mana, ada tongkat Harun, dan ada apa? Satu lagi, loh batu. Mewakili kenabian, keimamatan, dan kerajaan. Mesias. Di dalam perut Bunda Maria ada pribadi bernama Kristus yang adalah raja dari Daud, imam dari Melkisedek, dan nabi menurut Musa. Jadi Bunda Maria adalah tabut perjanjian baru. Makanya dia begitu dihormati. Sama seperti tabut perjanjian lama yang begitu dihormati, maka tabut perjanjian baru pun dihormati. Nah, apakah orang Katolik menyembah Maria? Tidak. Mereka menghormatinya. Lalu ketika Maria berdoa kepada Maria, mereka tidak pernah berdoa kepada Maria. Mereka berdoa bersama Maria agar dia memohon kepada Maria, Maria memohonlah, berdoalah bersamaku, sampaikanlah permohonanku kepada putramu. Itu bukan berarti Maria jadi imam. Sama seperti saya mengajak, doakan saya ya sama Tuhan. Maka saya mengajak Bunda Maria untuk turut berdoa bersama saya kepada Kristus, agar Kristus menyampaikan kepada Bapa. Itu. Cuma ketika Luther itu protes kepada gereja, memang gereja Katolik pada masa itu ada bercacat. Kita nggak bisa tutupi itu, karena tidak ada reaksi tanpa aksi. Tapi semua tentang kekatolikan waktu itu dibenci oleh Luther, dilanjut sama Calvin. Makanya sekarang perang orang Luther dan Katolik itu selalu lanjut. Tapi saya tidak tertarik untuk itu, karena saya tidak membawa Injilnya Luther, saya tidak membawa Injilnya Paus, saya bawa Injilnya Kristus. Gitu, ya. Jadi mau kamu Katolik, mau kamu, meskipun saya Protestan, kalau ada orang Protestan salah paham dengan iman Katolik itu saya lurusin, bukan begitu. Agar tidak ada kebencian di antara tubuh Kristus. Elia Miron, Anda ngawur di sini. Anda harus bisa membedakan ajaran gereja dan anggota gereja. Yang cacatnya siapa? Tentu saja anggota gerejalah yang bermasalah. Bukan ajaran gerejanya. Ajaran gereja tidak pernah salah. Tapi anggota gerejalah yang menodai ajaran gereja yang kudus dengan aneka kasus pribadi, seperti penyalahgunaan kuasa dan wewenang, kasus-kasus moral dan asusila. Kondisi seperti ini marak terjadi di abad-abad pertengahan. Dan saya telah membahas hal serupa di video ini. Anda jangan menggeneralisir semua, dengan memberikan stigma negatif kepada gereja secara umum. Di situ jelas Anda salah besar dalam membuat penilaian. Anda juga menggunakan istilah yang berbau sindiran dan provokatif, dengan mengatakan Anda tidak membawa Injil Luther atau Injil Paus. Anda jangan samakan Paus dengan Luther. Luther itu seorang pengkhianat, pembangkang dan pemberontak. Luther tidak punya peran atau andil apapun dalam kanonisasi Alkitab. Dia hanya berguna bagi Protestan, dan tidak berguna sedikit pun bagi Katolik. Memangnya siapa yang bilang ada Injil Paus? Atau Anda dapat dari mana istilah Injil Paus itu? Anda mengatakan sesuatu tanpa Anda pahami artinya. Padahal orang lain menangkap dengan jelas arti dari istilah sindiran yang Anda gunakan. Secara tidak langsung Anda mau mengatakan, kalau Paus tidak punya peran apapun dengan Injil yang ada di tangan Anda. Anda ini lucu dan sok pintar ya? Benar bahwa hanya ada satu Injil, yaitu Injil Kristus. Tapi Anda tidak akan pernah mengenal Injil Kristus, dan Injil Kristus tidak akan pernah sampai di tangan Anda, kalau tanpa peran Paus dan Gereja Katolik. Apakah Anda tahu berapa jumlah kitab Injil sesungguhnya? Jadi begini. Berdasarkan data dari New Advent Catholic Encyclopedia, terdapat sekitar 50-an karya-karya tulis di abad-abad awal, yang menulis tentang pribadi dan karya Kristus, dan ada 20 karya yang disebut Injil.
Nama Injil-Injil tersebut adalah 1 Injil Matius, 2 Injil Markus, 3 Injil Lukas, 4 Injil Yohanes, 5 Injil menurut Jemaat Ibrani, 6 Injil Petrus, 7 Injil menurut Jemaat Mesir, 8 Injil Matias, 9 Injil Filipus, 10 Injil Thomas, 11 Protoevangelium Yakobus, 12 Injil Nikodemus, 13 Injil ke-12 Rasul, 14 Injil Basilides, 15 Injil Valentinus, 16 Injil Markion, 17 Injil Hawa, 18 Injil Yudas, 19 tulisan Gena Marias, 20 Injil Teleoseos. Nah, dari ke-20 Injil ini, hanya 4 yang diakui oleh gereja sebagai Injil yang diilhami oleh Roh Kudus, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Keempat Injil tersebut ditulis sendiri oleh Rasul Kristus, yaitu Matius dan Yohanes. Dan oleh murid Rasul Kristus, yaitu Markus murid Rasul Petrus, dan Lukas murid Rasul Paulus. Keempat Injil tersebut ditetapkan sebagai Injil kanonik, termasuk dalam kanon kitab suci Perjanjian Baru, pertama-tama oleh Paus Damasus I di tahun 382. Dan kemudian diteguhkan oleh Konsili Hippo tahun 393, dan Konsili Kartage tahun 397, dan konsili-konsili berikutnya. Jadi tanpa Paus dan Gereja Katolik, Anda tak pernah kenal yang namanya Injil. Anda juga tak mungkin mengenal Kristus seperti sekarang. Jadi jangan menggunakan istilah bodoh, yang akhirnya kembali menyerang Anda. Atau menggunakan istilah yang bertolak belakang dengan fakta. Sebagai penutup, banyak orang Protestan memuji Anda sebagai orang yang katanya cerdas dan berpengetahuan. Tapi tidak di mata Gereja Katolik. Di mata Gereja Katolik, Anda hanyalah bocah ingusan yang baru belajar mengenal kekristenan. Dan ketahuan sekali dari cara pandang, pola pikir, dan pengetahuan yang Anda miliki, 100% copy-paste dari ajaran Gereja Katolik yang tersebar di internet. Karena apa yang Anda sampaikan atau jelaskan, bertolak belakang dengan Protestan kebanyakan. Cara bicara Anda lebih mirip Katolik daripada Protestan. Dan menurut saya, pengetahuan Anda cukup bagus. Meskipun Anda akhirnya tidak konsisten dengan ajaran sola scriptura. Karena berbicara tentang sejarah gereja dan pengajaran bapak-bapak gereja, maka itu dengan sendirinya, Anda telah membuat diri Anda sendiri menjadi musuh besarnya sola scriptura. Anda juga membuat closing statement yang paling lucu dan paling ngawur di sini, dengan mengatakan, supaya jangan ada kebencian di antara tubuh Kristus. Sejak kapan tubuh Kristus terbagi-bagi sebanyak ucapan Anda? Tubuh Kristus itu hanya satu, yaitu gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Di luar dari itu semua adalah bidat yang dikendalikan oleh iblis. Jadi kebencian itu datang dari iblis untuk menyerang tubuh Kristus, bukan sebaliknya. Anda tidak perlu menjadi pahlawan kesiangan untuk meluruskan orang Protestan yang menghujat Katolik. Biarkan saja mereka menyerang sesuka hati mereka. Saya juga tidak membela ajaran iman Katolik. Pun berlaku bagi Protestan. Protestan sama sekali berbeda dari semua sistem kepercayaan yang ada. Tapi anehnya mereka dengan pede mengklaim diri mereka sebagai Kristen. Dan lucunya lagi, di Indonesia klaim ini malah bersifat monopoli, sehingga seolah-olah sebutan Kristen hanya milik Protestan. Benarkah demikian? Mari kita buktikan. Kita kupas sedikit demi sedikit untuk membuktikan kebenarannya. Apakah Protestan memenuhi syarat untuk disebut Kristen atau sebaliknya Protestan hanyalah penumpang gelap di dalam kekristenan? Baiklah, siapkan kopi Anda, dan mari kita mulai. Banyak orang Protestan seringkali merasa kurang nyaman dengan sebutan Protestan yang disematkan pada mereka. Sebaliknya, mereka merasa lebih nyaman dengan disebut Kristen ketimbang disebut Protestan. Padahal sebutan Protestan adalah sebutan asli atau bawaan yang mau tidak mau harus diterima. Sebab sejarah telah mencatat dan dunia telah menjadi saksi
Ada ruangan lagi di atas ini. Di atas ada ruangan. Ada. Oh, dari mana masuknya? Itu dari situ ada tangga. Oh, dari belakang ada tangga. Di atas pakai untuk apa? Tadinya bisa buat kamar, cuman karena udah bertahun-tahun nggak dipakai, hujan kayak begini, jadi hancur lapuk kayunya. Oh, ini artinya bukan coran ya, kayu ya? Ya, kayu. Kayu, artinya dikasih tripek atau papan gitu aja ya? Ya. Oh. Kalau yang dari atas tangga langsung ke itu, di atas dapur itu dia coran, cuman dapur kesononya papan nih, kesininya papan. Yang air yang udah jadi yuk, yang tadinya nih. Ke atas juga boleh, silakan. Biar bisa. Ada. Tuh. Oh, alhamdulillah. Ini selang buat ngambil wudhunya, jadi nggak usah kayak dulu kan pakai gayung tuang-tuang, langsung pakai selang ngocor. Oke. Nah, Ya, jadi sekarang udah bisa wudhu di rumah lah ya. udah Udah bisa wudhu di nggak rumah. perlu keluar uang lagi. Hah? Dulu wudhunya di sini juga. Tapi airnya nggak keluar, gimana? Airnya Beli. ada, cuman saya beli air pikulan yang sehari itu 30.000. Oh, harus beli air. Jadi airnya harus dipindahin ke bak gede, kita ngambil pakai gayung karena kan Islam itu memudahkan. Jadi jangan dianggap sulit, jadi pakai gayung kiri kanan gitu. Oh, gitu. Berarti sekarang udah aman ya? Aman, alhamdulillah aman. Oke, si Sinta. Ini kan dapat dari orang baik nih. Yang akhirnya bisa ngebantu Sinta dari agak mundur Sinta. Yang akhirnya agak munduran. Yang akhirnya Sinta bisa di rumah Sinta akhirnya bisa ada lagi nih mata air yang mengalir. Ada nggak yang mau Sinta ucapin buat orang baik yang telah bantu Sinta? Tapi yang saya cuma bisa ngucapin terima kasih banyak atas semua bantuannya buat para donatur, dermawan, karena kalian semua, kebaikan kalian semua, akhirnya saya bisa punya air lagi di rumah. Semoga amal kebaikannya dibalas sama Allah berlipat ganda. Saya cuma bisa bilang terima kasih seperti itu aja. Amin ya Allah. Jadi yang membedakan antara Katolik dan Protestan itu banyak sekali teman-teman. Jangan lagi ya kalian berpikir, terutama orang Kristen awam, bahwa Protestan dan Katolik adalah agama yang sama. Sama-sama menyembah Yesus. Ini Yesus yang mana? Yesusnya beda. Nama boleh sama, tapi pribadinya beda. Ini yang kalian harus tahu. Konsep keselamatan di Katolik dan Protestan beda. Cara masuk surganya beda. Bahkan surganya beda. Beda teman-teman. Katolik ada yang namanya purgatorium, api penyucian. Semua manusia yang percaya Yesus menurut Katolik akan masuk purgatorium dulu, kecuali orang yang super suci, orang bersih. Ya, contohnya Bunda Maria, kan begitu. Nah, itu langsung. Terus kayak Musa dan sebagainya, itu langsung. Tapi manusia biasa ya masuk, termasuk paus sekalipun. Ya, paus juga akan masuk purgatorium. Beda dengan Protestan. Surga neraka auto langsung mereka ya. Nah, ini bedanya teman-teman. Belum lagi orang Katolik percaya iman dan perbuatan. Jadi beriman saja tidak cukup kalau tidak ditunjang oleh perbuatan kamu. Beda dengan Protestan. Iman yang menyelamatkan. Yang membuat kamu selamat masuk surga adalah imanmu, bukan perbuatanmu. Karena dari awal kamu sudah ditentukan masuk surga atau masuk neraka. Elia Miron ditentukan masuk neraka. Mau seberapa banyak usaha dia, seberapa baik perbuatan dia, tetap masuk neraka. Itu konsep Protestan. Jadi bagi teman-teman Protestan, jangan kalian hanya berpikir, oh Yesus, tapi kalian nggak tahu konsep sebenarnya di Protestan itu seperti apa. Dan 80% orang Protestan tidak tahu perbedaan Protestan dan Katolik. Nggak tahu. Hanya segelintir orang yang tahu. Banyak orang Protestan awam yang nggak ngerti. Yang hanya taunya, oh Katolik itu ada Marianya, oh ada perantara Maria, oh ada patungnya. Yang mereka tahu hanya itu. Mereka nggak tahu konsep keselamatannya itu beda. Untuk itu kalian harus belajar. Itulah saya bilang, kita nggak bisa memilih agama kita ini apa. Orang tua kita menentukan kita agama apa. Tapi kita punya hak
untuk menentukan kita mati sebagai agama apa. Beriman kepada siapa. Kita yang menentukan saat kita mati nanti, kita punya iman, pegangan kita ini siapa. Ngerti ya? Jadi bagi teman-teman yang terlahir dengan agama apapun, cari tahu dong agama kalian. Cari tahu konsepnya seperti apa. Cari tahu asal mulanya seperti apa. Protestan, awal mulanya Martin Luther. Apa kalian pikir Martin Luther itu orang suci, orang luar biasa? Dia pingin kawin. Dia pingin kawin, itulah dia buat ajaran baru. Silakan dicek. Bagaimana yang namanya Martin Luther itu kawin, nikah. Ya, bahkan istrinya berapa, silakan kalian cari tahu sendiri. Ya, jangan dengar saya 100% gitu. Cari tahu gitu. Karena dengan cari tahu sendiri, kalian akan menemukan kebenaran. Sama seperti kalau kalian mau ngerti tentang jalan. Kalau kita cuma ikut Google Map suruh kiri, kanan. Kita nggak akan begitu bisa menguasai jalanan tersebut. Tapi kalau kita sudah pernah tersesat, ya kita tanya sama orang, kita belajar, kita cari tahu, itu akan jauh lebih menguasai. Ya, orang yang cari tahu jalan dengan menanya-nanya, dengan orang yang ikut Google Map, itu beda pengetahuan jalannya. Beda. Itulah saya berharap, ya kalian cari sendiri gitu. Kalian belajar sendiri, terutama teman-teman Kristen nih. Siapa itu Martin Luther? Kenapa dia bisa mendirikan kekristenan? Apa benar dia niat tulus? Apa benar dia dipilih oleh Tuhan untuk mereformasi, ya, menyucikan kembali kekristenan? Kalau begitu, selama 1.600 tahun, ya, apakah kekristenan ini tersesat? Nggak jelas nakodanya, nggak jelas arah tujuannya. Kan jadi buah si malakama. Betul nggak? Apakah benar modifikasi yang dilakukan Martin Luther ini adalah modifikasi yang benar? Dan sekali lagi, bagi orang Katolik, Martin Luther itu bukan siapa-siapa. Martin Luther hanyalah pengkhianat. Ya, hanyalah pengkhianat yang nggak benar. Bagi kalian, ya iya, Martin Luther ini orang hebat, orang yang sangat penting, bahkan Rasul. Tanpa Martin Luther nggak ada kalian. Beda, ya, beda sekali. Jadi kembali, teman-teman, saya berharap yang Protestan ini bisa belajar, dan yang Katolik ini makin banyak lah yang terjun, karena memang aksi-aksi yang dilakukan oleh teman-teman Protestan udah cukup meresahkan, sangat meresahkan. Tapi saya bersyukur, sekarang yang Protestan sudah mulai tuh, banyak yang sadar-sadar. Herdi, ya, contohnya itu, dulu waduh getol sekali bawa hadis palsu. Herdi sekarang udah bertobat, hanya fokus untuk meluruskan orang-orang Kristen sendiri. Nggak mau lagi menyerang-nyerang ataupun memfitnah agama Islam. Nah, mulai tuh satu persatu bertobat. Ada yang sudah mualaf, contoh Demian gitu kan, udah bertobat. Nah, kita bersyukur nih, satu-satu udah terbuka matanya, nggak lagi aneh-aneh, nggak lagi salah jalan. Dan sekali lagi ya, kalau kalian lihat hubungan Islam dan Kristen ini menjadi jelek, jangan kalian saling tunjuk siapa yang salah. Cari penyebabnya apa. Cari penyebabnya apa, ya sudah. Ini mau nggak dibereskan atau tidak? Kalau mau dibereskan gimana? Kita cari solusi lah. Nggak ada gunanya saling menyalahkan. Sampai kiamat pun nggak akan selesai nih saling menyalahkan. Yang Islam akan tuduh yang Kristen akan tuduh yang ini. Nggak selesai-selesai. Sekarang solusinya apa? Ya udah balik lagi. Jangan ganggu dan jangan lompat pagar. Bisa nggak? Mulai aja dari diri sendiri gitu. Jangan sibuk, loh kamu suruh dulu temanmu si ini, diam gitu. Jangan sibuk nunjuk orang lain. Mulai aja dari diri kita, dan ini kita sebarkan. Saya lihat kadang-kadang teman-teman ini ya, saat kita bertanya, apa nih solusinya? Mereka bilang, kau suruh dulu. Ya, si Rifa, si Zuma gitu kan. Loh, kalau itu saya juga bisa balik, kau suruh dulu tuh, Elia Miron, Agatha, dan sebagainya. Kalau saling tunjuk, nggak akan selesai. Mulai dari kita, dan ini kita sebarkan. Harusnya ini kita sebarkan, kita ajak teman-teman untuk fokus dengan ajaran masing-masing. Masih banyak kok yang bisa kita lakukan. Masih banyak kok hal-hal positif yang bisa kita lakukan di luar sana. Dan ini yang sudah mulai saya canangkan kembali teman-teman ya. Di 2025 ini saya fokus, ya saya berikhtiar. Ya, saya berikhtiar, saya minta kepada Allah, semoga di 2025 ini saya jangan difokuskan dengan kiri kanan lagi,
Ya, saya mau fokusnya itu adalah untuk untuk fokus membantu saudara-saudara kita yang kekurangan di luar sana. Memotivasi teman-teman yang ada di medsos untuk ikut terjun. Karena apapun ceritanya, kemiskinan mendekatkan kepada murtad, teman-teman. Murtad, saya bilang. Banyak orang menyalahkan kenapa orang lain murtad. Oh, si A, si B murtad gitu. Tapi dia nggak berpikir bahwa ternyata murtadnya saudaranya, temannya itu ada pengaruh dari dia. Yang pertama, dia nggak mau ngajarin Islam. Setiap ada yang nanya, asal jawab. Banyak ya, gara-gara jawaban kita tuh menyesatkan. Ya, saat teman kita nanya sama kita, jawaban kita nggak memuaskan, menyesatkan, terakhir dia malah bertanya kepada orang Kristen. Malah terakhir jadi terpengaruh dengan agama yang di luar sana. Kita ikut andil. Tetangga kita lagi kelaparan, kita nggak nolong, kita nggak bantu, kita nggak peduli. Yang bantu orang Kristen. Terakhir dia lihat, ajaran Kristen baik ya, gini kan. Jadi berpikiran seperti itu. Jadi pikiran aneh-aneh. Terakhir dia murtad, kita salahkan. Nah, ini kan kacau, nggak fair gitu. Ya, nah, itu sih yang mau saya sampaikan. Jadi ya, mending kita perbanyaklah aksi-aksi nyata di lapangan, teman-teman. Karena kalau di medsos ini saya rasa udah cukup telak kita menang. Ya, yang kita belum itu yang di lapangan. Jadi marilah kita fokus di lapangan, teman-teman bisa mulai dari tempat-tempat yang paling dekat dengan kalian. Ya, banyak kan gitu. Mungkin itu aja dari saya. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.